Mana yang lebih menjanjikan, menjadi petani sawit, atau jadi petani pepaya California? Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang potensi bisnis menjadi seorang petani sawit dan petani pepaya. Kami membahas ini, karena permintaan dari penonton setia kami yang meminta agar topik ini dibahas, tujuannya sebagai pertimbangan bagi para petani sawit saat ini. Tapi sebelum lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa berikan like, subscribe, dan share kepada sesama agar bermanfaat untuk semua. Tanaman pepaya varietas California merupakan salah satu jenis papaya yang sedang digandrungi dan mulai banyak dikebunkan para petani pada saat ini karena sangat menjanjikan keuntungan. Pepaya California ini memiliki sifat dan keunggulan tersendiri yaitu buahnya tidak terlalu besar dengan bobot 0,81,5 kg buah, berkulit hijau tebal dan mulus, berbentuk lonjong, buah matang berwarna kuning, rasanya manis, daging buah kenyal dan tebal. Varietas papaya California ini termasuk jenis unggul dan berumur genjah, pohon, batangnya antik kerdil, lebih pendek dibanding jenis papaya lain, tinggi tanaman sekitar 1,52 meter dan sudah bisa dipanen setelah berumur 8-9 bulan. Pohonnya dapat berbuah hingga umur mencapai 4 tahun. Dalam 1 bulan bisa dipanen sampai 4 kali. Sekali panen setiap pohon papaya California dapat menghasilkan 2 hingga 3 buah dengan sekali panen setiap minggu bisa mencapai berkisar 1,9 hingga 3,6 ton per hektar. Tanaman papaya California dewasa ini merupakan salah satu komoditas pertanian daerah tropis yang mempunyai peluang sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai usaha agribisnis dengan prospek yang cukup menjanjikan. Budidaya pepaya California di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera mampu menghasilkan produksi per bulan berkisar 7,6 ton hingga 14,4 ton dengan populasi 1.200 tanaman per hektar. Artinya potensi ekonomi yang didapat dari pepaya cukup besar juga, karena harga pepaya di tingkat petani mencapai 2.500 per kilonya. Sehingga bisa dikatakan bisnis pepaya California ini sangat menjanjikan, bahkan hasilnya lebih besar dari perkebunan kelapa sawit. 1 hektar pepaya bisa menghasilkan 14 ton setiap bulan dengan harga jual 2.500 saja per kilonya sudah menghasilkan 35 juta. Makanya petani lebih percaya prospek pepaya lebih menjanjikan. Lalu, bagaimana dengan kebun kelapa sawit 1 hektar? Apakah bisa menghasilkan 35 juta rupiah sebulan seperti penghasilan pepaya 1 hektar? Kalau hitungannya, kebun kelapa sawit 1 hektar bisa menghasilkan maksimal 3-4 ton, sedangkan rata-ratanya hanya 2,5 ton. Mari kita hitung dengan harga TBS sawit saat ini Rp1.200 per kilonya dengan hasil maksimal 4 ton per hektar. Maka dapat menghasilkan 1 hektar itu di kisaran 5 juta rupiah per bulannya. Artinya jauh keuntungan buah pepaya California daripada kelapa sawit. Sehingga tidak salah, lumayan banyak juga petani sawit saat ini beralih menjadi petani pepaya California di Pulau Sumatera. Bahkan di Lampung ada sejumlah perkampungan penduduknya menebang kelapa sawit, kemudian beralih menanam pepaya California. Dari sisi perawatan, apakah pepaya lebih mahal daripada kelapa sawit? Ternyata tidak jauh berbeda. Tanaman jika ingin mendapatkan hasil maksimal maka harus memberikan perhatian dan perawatan maksimal. Kita akan menghitung biaya perawatan yang harus dikeluarkan untuk pepaya California sebulannya. Jadi sebulannya itu biaya perawatan pepaya California hanya di kisaran Rp2.500.000. Itu sudah perawatan maksimal, mulai dari semprot, pupuk kimia dan kandang, serta pembersihan gulma dan lainnya. Artinya dari penghasilan 35 juta sebulan hanya mengeluarkan sekitar 10% maksimal dari hasil tersebut. Sedangkan perawatan kelapa sawit memang cukup besar juga untuk pemberian pupuknya, karena kebutuhan pupuk setiap batangnya itu butuh jumlah yang besar dibandingkan pepaya California.
Sampai di sini tentu sahabat petani dan sahabat pepaya tanah air sudah bisa mengambil kesimpulannya, mana tanaman yang lebih prospek dan menghasilkan. Soal pasar pepaya California saat ini memang sangat tinggi permintaan pasarnya, tidak hanya di dalam negeri, bahkan permintaan ke luar negeri juga cukup bagus. Seperti misalnya permintaan ke negara jiran Malaysia dan Singapura, saat ini mulai banyak permintaan. Ini terlihat dari permintaan pepaya dari Pulau Batam yang banyak menyeberangkan buahnya ke Singapura. Terima kasih sudah menyaksikan video kami ini. Semoga sahabat petani dan sahabat pepaya tanah air bisa memanfaatkan dengan baik, sehingga tanaman pepayanya sukses. Ikuti terus channel kita ini yang menghadirkan banyak pengetahuan dan pengalaman dalam bertani pepaya. Sampai jumpa di video berikutnya.